Selamat petang, Saudara. Setelah melempar wacana membuka keran impor beras sebesar 1 juta ton dan memunculkan dampak psikologis pasar sehingga harga gabah petani anjlok, kini pemerintah menyatakan pikir-pikir lagi. Meski keputusan terakhir ini patut diapresiasi, pertanyaan muncul, sudahkah semua pejabat terkait benar-benar saling berkomunikasi sebelum melempar wacana impor? Inilah catatan Kompas TV, saya Sofi Syarif. Dalam hitungan hari, sikap pemerintah soal wacana impor beras berubah. Sempat akan impor 1 juta ton, kini keputusan itu dipikir-pikir kembali menyusul protes petani yang sebentar lagi panen raya dan data BPS yang menunjukkan produksi dalam negeri surplus. Awal Maret, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan wacana impor beras sebanyak 1 juta ton. Kita ketahui bahwa Bulog harus mempunyai iron stock. Iron stocknya itu kita pastikan dan sudah dikoordinasikan oleh Kementerian Perdagangan, bahkan hasil rakortas yang sudah dieksekusikan oleh Menteri Perdagangan untuk memerintahkan BUMN untuk memastikan stocking tersebut ada dan sudah bekerja sama-sama dengan Kementerian Perdagangan. Berapa jumlahnya dan kapan sampainya ada di tangan saya. Namun, tidak sampai 3 pekan, pernyataan berubah. Katanya, wacana impor masih dinamis dan tidak akan dilakukan dalam kondisi panen raya serta saat stok beras memadai. Pengadaan Bulog pada bulan Maret sampai 2-3 hari yang lalu itu hanya 85.000. Sedangkan bayangan saya, mereka mestinya menyerap paling tidak itu mendekati 400 atau 500 ribu hari ini. Nah, jadi karena situasinya begitu, ini adalah situasi yang dinamis. Kita pasti, saya jamin, tidak ada impor ketika panen raya. Dan hari ini tidak ada beras impor yang menghancurkan harga petani. Karena memang belum ada yang impor. Namun tuntaskah urusan impor beras begitu wacana dianulir? Nyatanya tidak. Menyusul dilemparnya wacana impor beras, dampak psikologis langsung muncul. Petani di sejumlah daerah menyatakan gabah hasil panen mereka ditawar murah. Kepada harian Kompas, petani di sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Barat mengeluhkan harga gabah kering panen berkisar Rp3.200 hingga Rp3.700 per kilogram, jauh di bawah harga beli pemerintah yang dipatok Rp4.200 per kilogram. Di tengah proses panen raya, petani pun mengaku dirugikan dengan wacana impor beras. Kasihan petani lah, panen raya masih banyak, ibaratnya masih mencukupi dalam situasi nasional itu hanya ya baik sebenarnya. Jadi kalau saya pribadi, ya lah. Terus harganya sekarang juga turun-turun ya Pak ya? Iya, kalau di Ngawi kan sekarang masih 37, 38 ya, tidak salah ya. Kalau di sini panen raya Blitar pasti masih mencapai 400. Apalagi yang dihadapi bukan cuma ancaman harga gabah anjlok. Petani juga harus menanggung sekian banyak biaya tanam, termasuk untuk pupuk yang seharusnya masuk barang subsidi. Ya susah petani Pak. Masalah lektor saja berapa per 100 bata, itu 160 Pak, 100 bata itu. Kemudian pupuk dengan harga yang mahal Pak. Kemudian harga orang juga, ya untuk orang itu per hari itu 100.000 Pak. Jadi kayak untuk masalah petani itu agak terlalu terjepit Pak. Ya, masalahnya apa? Ya itulah pupuk padahal sudah katanya disubsidi. Harganya masih tetap mahal, Pak. Meski wacana impor beras awal tahun sudah dianulir, tetapi hal ini layak jadi pelajaran bersama. Bahwa tidak primanya koordinasi di tubuh pemerintah sangat berpengaruh pada hajat hidup begitu banyak orang, termasuk para petani. Wacana impor beras berat 1 juta ton ini pernah dipertanyakan sejumlah pihak. Salah satunya dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI.
Ini adalah kebijakan yang sangat layak dipertanyakan. Dasarnya apa dan mengapa harus dilakukan? Padahal data panen raya pada bulan Maret sama April belum diketahui. Saya dapat laporan sementara, hasilnya kemungkinan bagus. Lalu untuk apa dilakukan impor? Sementara harga gabah itu sangat elastis terhadap informasi. Saat ada informasi bahwa akan ada impor beras, harga gabah itu otomatis turun. Silakan dicek di berbagai daerah harga gabah turun. Beberapa kepala daerah sudah menyatakan menolak impor beras karena wilayahnya sedang panen beras. Ini adalah kebijakan yang merugikan. Itu dia. Ketika pemerintah pertama kali menyatakan akan impor beras, dasarnya apa? Mana data yang mendukung wacana ini? Badan Pusat Statistik BPS sebenarnya memperkirakan produksi gabah kering giling nasional sepanjang Januari hingga April 2021 mencapai 25,37 juta ton. Angka ini saudara naik 26,88% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Proyeksi produksi gabah ini setara dengan 14,54 juta ton beras. Jumlah ini produksi periode 4 bulan Januari hingga April hampir separuh dari jumlah konsumsi beras nasional sepanjang tahun 2020, 12 bulan, yakni 29,3 juta ton. Apa artinya? Artinya paling tidak untuk awal 2021 saat para petani tengah panen raya ini, stok beras kita aman, bahkan surplus. Perkara nanti semester kedua tahun ini ada kekurangan, itu lain soal. Pemerintah mau mempertimbangkan lagi, pertimbangkan itu di bulan Juli Agustus. Karena di bulan Juli Agustus ini sudah relatif, data sudah relatif komplit. Karena musim tanam kedua sudah ketahuan berapa luas. Sehingga produksi tahun 2021 bisa kita pastikan kira-kira itu di bulan Juli Agustus. Sehingga sekarang ini justru yang sangat diperlukan oleh pemerintah, oleh Bulog, bagaimana menyerap banyaknya beras maupun gabah dari petani. Jadi di mana letak masalahnya? Belakangan, Dirut Perum Bulog menyatakan pihaknya belum menjalankan impor meski sudah menerima penugasan tertulis dari pemerintah. Kalau kami harus impor, Pak, ini masalahnya juga akan selesai, Pak. Karena belum ada putusan sama sekali dari pemerintah. Akan diapakan, Pak, beras yang 370.000 ton ini, Pak. Yang sudah mulai menurun, Pak. Karena itu harus segera ditangani, Pak. Itu, Pak. Namun, Menteri Perdagangan menyatakan data cadangan beras pemerintah CBP atau yang kerap disebut sebagai iron stock Bulog ada di bawah jumlah wajar tidak sampai 1 juta ton. Jadi hitungan saya, stok akhir Bulog yang kira-kira 800.000 itu dikurangkan dengan stok yang berasal dari impor tahun 2018 itu 300.000. Berarti Bulog itu stoknya seperti bisa dihitung hanya mungkin tidak mencapai 500.000. Ini adalah stocking salah satu yang paling rendah dalam sejarah Bulog. Dan miskoordinasi antara sekian banyak pihak, yakni Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Bulog, Menko Perekonomian, hingga BPS, membuat Menteri Perdagangan mengeluarkan pernyataan ini. Kalau ada perbedaan, tanya sama saya. Saya akan fair, saya akan adil, dan saya insya Allah yang bertanggung jawab. Jadi jangan salahkan Pak Menko, jangan salahkan Pak Menteri Pertanian, jangan salahkan Dirut Bulog. Salahkan saya. Pemerintah mesti menyadari polemik wacana impor beras ini menunjukkan ada masalah mendasar, tidak sekedar miskoordinasi antar lembaga. Yang menyebabkan pro kontra itu tidak pernah ada satu basis data yang benar-benar valid. Kita punya masalah besar, masalah utama, data kita nggak pernah bagus ya Bu, nggak konkret. Iya, jadi data ini tidak hanya dari sisi suplai. Nah sekarang sebenarnya data dari sisi suplai ini sudah relatif terbantu dengan BPS punya metodologi yang relatif akurat gitu kan. Nah kedua yang harus juga divalidasi itu sebenarnya data demand. Benar nggak data demand? Karena data demand ini berbeda-beda juga antara persepsi oleh Kementerian Perdagangan misalnya dengan kementerian yang lain. Nah termasuk juga data realnya itu sebenarnya berapa. Nah ini harus satu data. Di luar itu, lagi-lagi kasus ini menjadi peringatan pentingnya komunikasi kebijakan yang matang dari pemerintahan Presiden Jokowi.
tak hanya matang dikomunikasikan di internal pemerintah, tetapi matang pula saat disampaikan kepada publik. Melempar wacana kebijakan tidak boleh sembarangan, karena efeknya panjang, akan berdampak besar pada masyarakat, bahkan untuk dampak yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Apalagi kalau munculnya di tengah pandemi, mengundang kegundahan di saat krisis membayangi. Di saat seperti ini, yang mestinya dikedepankan adalah situasi kondusif dan stabil agar masyarakat bisa menghadapi kesulitan dengan sebaik-baiknya. Kegaduhan memang bisa diselesaikan dengan klarifikasi, tetapi dampak psikologisnya belum tentu selesai ketika konfirmasi disampaikan. Di tengah impitan ekonomi gara-gara pandemi, bisa dibayangkan frustrasinya para petani saat kalkulasi keuntungan gagal dicapai, bahkan terancam menanggung rugi. Menjaga stok pangan jelas wajib, memproteksi petani sebagai penyangga pangan juga penting. Namun lebih daripada itu, koordinasi dan komunikasi yang baik bisa jadi mengurangi masalah tidak perlu di tengah ujian berat bernama pandemi. Sampai di sini catatan Kompas TV pekan ini. Saya Sofi Syarif, terima kasih. Sampai jumpa.